Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini dia smartphone Samsung 1 jutaan dan smartphone Samsung 20 jutaan. Ya, di video kali ini tuh agak beda nih dari yang biasanya. Karena yang mau saya bahas di sini tuh smartphone yang paling murah dengan yang paling mahal, Pak. Ya sebenarnya kalau bikin video kayak gini tuh tujuannya buat hiburan aja sih, buat seru-seruan aja. Dan sekaligus buat ngejawab rasa penasaran juga. Kira-kira bedanya bisa sejauh mana ya? Pakai smartphone Samsung yang paling murah dengan smartphone Samsung yang paling mahal di tahun 2021 ini. Oh ya, disclaimer, yang paling mahal di sini tuh maksudnya yang masih pakai desain konvensional ya. Karena kalau pakai desain lipat itu ada yang lebih mahal lagi Pak, yaitu Samsung Z Fold 3. Ya sebenarnya konsep video kayak gini tuh udah pernah Arfi bikin juga sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu ngebahasnya tentang mouse, atau Anda bisa nonton lagi di sini. Nah, di video kali ini saya mau bikin versi smartphone-nya nih. Jadi sejauh apa sih perbedaan pengalaman penggunaan antara pakai Samsung A03s dengan S21 Ultra? Yuk kita bahas. Samsung A03s ini bisa dibilang smartphone paling murahnya Samsung ya di tahun 2021. Karena sampai video ini dibuat, belum ada smartphone Samsung lain yang harganya di bawah ini. Ini harganya di 1,8 juta kembali 1000. Sementara S21 Ultra ini memang smartphone flagshipnya Samsung di tahun 2021. By the way, harga S21 Ultra ini juga masih bertahan ya. Mulai dari 19 juta kembali 1000 untuk yang 128GB atau 22 juta kembali 1000 untuk yang 512GB kayak yang saya pakai ini. Ya kalau udah ngomongin harga murah dan mahal, yang paling kelihatan jelas di mata dan bisa dirasain itu desain dan materialnya ya. Di S21 Ultra ini Samsung udah nggak nanggung-nanggung lagi, ngasih yang terbaik lah di bodinya. Mulai dari bodi depan belakang yang materialnya kaca dan diproteksi sama Gorilla Glass Victus terbaru. Terus framenya metal yang luber-luber dari samping sampai rumah kameranya. Pokoknya semuanya terbaik dijejelin lah di bodi S21 Ultra ini. Sampai-sampai harus ngorbanin bodinya yang semakin bongsor. Asli sih, ini smartphone lumayan berat kalau dipakai buat sehari-hari ya. By the way, ini bobotnya 227 gram atau kurang lebih kayak bawa 3 batang sabun Lifebuoy lah. Ya, seberat itu Pak. Dan ya, ada pengalaman kurang enak lah ketika nonton Netflix sambil rebahan pakai S21 Ultra ini. Ini kalau jatuh di kepala, nambol banget asli. Nggak lagi-lagi. Sementara di harga yang paling murah, memang nggak ada yang bisa diharapin lebih ya dari A03s ini. Selain bodi yang plastik dan tanpa proteksi apa-apa. Untuk desainnya juga biasa aja, bahkan ya masih mirip-mirip lah kayak seri yang sebelumnya. Cuma ini saya rasain memang bodinya cukup solid Pak untuk ukuran smartphone 1 jutaan. Nah, masuk ke bagian layar, Anda bakal ngerasa kalau selisih harga belasan juta antara dua smartphone ini tuh memang kerasa beda jauh banget Pak visualnya. Ini paling kerasa sih pas dipakai di bawah terik matahari ya. Nah, kalau ngelihat layar PLS LCD-nya A03s, ini antara ada dan tiada sih. Secara panel, dia emang mirip sama IPS LCD ya, yang memang kurang perform dipakai di bawah terik matahari. Kalau untuk resolusi sebenarnya saya nggak ada masalah. Smartphone 1 jutaan, resolusi HD Plus masih oke. Cuma akan lebih baik nih kalau dipakai nonton Netflix, bisa streaming dengan resolusi yang full. Yang sayangnya nggak bisa di A03s karena masih pakai wideband L3. Nah, pas pindah dari PLS LCD ke Dynamic AMOLED 2 kalinya S21 Ultra, ini berasa kayak abis bangun tidur terus cuci muka Pak. Jernih banget Pak. Jernih, tajam, terang, pokoknya spek layar terbaik ini dijejelin di S21 Ultra. Mulai dari brightness-nya atau kecerahannya yang sampai 1500 nits, yang emang terang banget dan nggak ada masalah dipakai di bawah terik matahari sekalipun. Terus warna yang akurat, refresh rate tinggi 120 Hz, dan resolusinya yang bisa sampai WQHD+. Kalau dilihat secara angka, resolusi WQHD+ di S21 Ultra ini kurang lebih sekitar 2 kali lebih tajam dibandingin dengan resolusi HD Plus yang ada di Samsung A03s. Nah, yang menariknya, resolusi layar di S21 Ultra ini juga bisa diturunin Pak ke resolusi yang lebih rendah. Tapi kalau ditanya apakah nurunin resolusi kayak gini bikin lebih hemat baterai, ternyata nggak sesignifikan itu sih bedanya. Jadi waktu itu saya pernah pakai resolusi Full HD Plus dan itu hanya menghemat baterai sekitar 2% sampai 3% kalau dibandingin dengan WQHD Plus-nya. Kalau dipakai buat nonton Netflix, memang perbedaan dua smartphone ini sangat-sangat kontras ya. Kalau pakai S21 Ultra itu kayak berasa bawa home theater portable. Layarnya jernih, terang, dan speakernya itu loh. Speaker stereonya tuh bener-bener ngebum banget suaranya lah.
Ini kalau dipakai buat nonton film atau dengerin musik, saya jarang banget ngeset volume di atas 70%. 50% ini udah cukup banget. Naik dikit nih udah ngeganggu ya, karena saking kencengnya gitu. Ya meskipun saya nggak prefer pakai resolusi yang tinggi-tinggi banget, tapi untuk refresh rate ini wajib sih. 120 Hz ketemu One UI 3.1 ini asli. Enak banget Pak, ngacir. Transisinya tuh smooth banget buat scrolling atau buat pindah-pindah antar aplikasi. Sebenarnya A03s juga sama-sama pakai One UI 3.1 juga. Tapi ini yang versi core, versi minimalis. Ada beberapa fitur yang dipangkas, kayak misalnya nggak ada Bixby, terus nggak ada fitur screen recording bawaan, dan nggak ada secure folder juga. Tapi sebenarnya nggak ngurangin pengalaman penggunaan yang banget sih. Bahkan di One UI 3.1 Core ini masih ada fitur Panel Edge yang memudahkan lah buat pindah-pindah antar aplikasi dengan cepat. Tapi ya gimana ya, namanya manusia gitu. Ketika udah di atas, udah enak, disuruh balik ke bawah, ini rasanya susah banget Pak. Ketika udah biasa pakai yang ngacir-ngacir kayak di S21 Ultra ini, udah ngebut lah. Ketika harus pindah pakai A03s itu berasa berat banget gitu Pak. Entah karena saya terlalu terbiasa gitu pakai One UI yang pakai refresh rate tinggi juga atau gimana, pas pakai A03s yang cuma 60 Hz itu tuh rasanya tuh kayak lambat gitu, kayak kurang responsif. Terus pas pindah-pindah antar aplikasi itu transisinya tuh bener-bener agak nggak enak sih, padahal ini One UI loh. Dan ini lebih berasa lagi pas digeber buat main game. Exynos 2100 dan Helio P35. Seberapa jauh sih perbedaannya? Ya untuk Helio P35 ini kan memang untuk smartphone 1 jutaan ya. Wajar ketika kita main PUBG Mobile dengan settingan cuma smooth medium, 30 fps. Ya wajar lah. Kalaupun ada yang bisa ultra itu masih sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Tapi Exynos 2100 cuy, ini chipset flagship loh. Main PUBG Mobile itu mentoknya kalau mau pakai grafis tinggi cuma SDR Ultra. Kalau mau pakai yang 60 fps itu grafisnya harus turun di Smooth Extreme jadinya. Ya harusnya SDR Extreme itu udah bisa harusnya ya. Entah ini karena memang belum dioptimalin sama developer gamenya, atau memang sengaja ditahan sama Samsung supaya mungkin bisa lebih stabil gitu performanya, atau bisa lebih hemat baterai. Kalau untuk A03s ini memang nggak bisa ngarep banyak sih. Main di 30 fps jujur aja nggak nyaman banget buat PUBG Mobile yang cukup kompetitif dan butuh kecepatan tangan ya. Apalagi ditambah nggak ada gyroscope. Ini buat yang terbiasa kontrol pakai gyroscope bakal sangat ngerepotin sih. Diajar main game berat macam Genshin Impact, Exynos 2100 ini tentu masih ngangkat. Ya meski nggak stabil yang saya kira sebelumnya sih. Kadang masih kerasa ada frame drop tipis-tipis, apalagi pas heboh ngehajar musuh yang keroyokan. Sepanjang tes performa, kisaran FPS yang didapetin itu sekitar 40-50 FPS saja. Mungkin emang ditahan segini ya, supaya bodinya nggak cepet panas. Dan kerasa sih, main 30 menit suhunya tembus sekitar 45 derajat Celcius. Alias, ya nggak terlalu panas-panas banget lah. Main Genshin Impact di A03s ini sebaiknya jangan deh. Takut emosi aja gitu, karena storage-nya udah kemakan sampai 12 GB, ujung-ujungnya di uninstall karena ya nggak playable banget main di sini. Padahal udah pakai settingan paling enteng loh, paling mentok kiri, tetap patah-patahnya ini berasa banget. Ini kayaknya faktor chipset Helio P series kali ya. Waktu itu saya pernah main di P95 yang notabene lebih tinggi dari P35, mainnya juga nggak enak gitu, patah-patahnya tuh terlalu banget lah pokoknya. Nah, yang cukup ngagetin itu pas main Pokemon Unite. Gak nyangka aja sih, main di A03s ini bisa lancar banget Pak, pakai settingan 60 fps. Memang grafiknya nggak sedetail di S21 Ultra. Secara beda resolusi juga kan. Tapi ketika bisa sama-sama digeber pakai frame rate yang tinggi dan masih cukup stabil, ini menarik banget sih buat A03s. Paling yang dikeluhin itu layarnya kurang responsif ya. Kadang tuh udah ngerasa nge-tap skill buat nge-kill lawan, tapi ternyata nggak kepencet.
Ngebandingin kamera smartphone flagship yang harganya belasan juta dengan kamera smartphone 1 jutaan, lagi-lagi kayak bumi dan langit ya Pak. Beda jauh banget. Yang 1 jutaan ini cuma dikasih kamera utama yang bakal sering dipakai, sisanya ya buat tambah-tambah aja kayak depth sensor dan juga makro. Sementara di S21 Ultra ini yang harganya belasan juta, ini kameranya udah kayak Tosserba lah. Serba ada. Mau foto pakai resolusi tinggi sampai 108 megapiksel, ada. Mau foto pakai ultrawide, ada. Mau foto zoom 3 kali, 10 kali, sampai 100 kali buat foto-foto bulan juga ada. Pokoknya semua ada di sini deh. Tapi biar lebih enak aja ngebandingin, di sini saya pengen jajarin beberapa hasil foto dari kamera utama masing-masing smartphone. Sebenarnya kamera 13 megapiksel di A03s ini udah cukup banget ya buat foto-foto di luar ruangan siang-siang. Paling yang kurang itu di warnanya aja sih, yang kurang mencolok. Emang kerasa jauh banget sih tuning warnanya dengan foto-foto pakai S21 Ultra. Secara emang di A03s ini juga nggak ada fitur AI buat ngasih warna yang terbaik sesuai objeknya. Untuk kamera depannya, Samsung A03s ini sebenarnya masih cukup oke ya buat dipakai di luar ruangan siang-siang. Hasilnya masih cukup ngangkat lah. Ya selama nggak dipakai di low light aja karena bakal noise dan gelap banget hasilnya. Pagi-pagi tuh enaknya jalan santai, olahraga sambil ya menghirup udara yang masih seger lah. Nah sekarang saya lagi ada di mana? Di alun-alun kota Bandung nih. Sekitar jam 7 pagi, jadi masih banyak yang olahraga ya. Udaranya masih enak. Tuh di depan ada Masjid Raya Bandung. Dan ini saya sambil ngetes kamera video Samsung A03s dan Samsung S21 Ultra. Yang sangat jomplang banget Pak perbedaannya. Video ini saya set dengan resolusi yang sama-sama di Full HD 30 fps ya, karena A03s ini cuma mentok di resolusi tersebut. Ya kelihatan banget lah di sini perbedaan warna, perbedaan kestabilan. Nih kalau dipakai sambil jalan, nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilizer di A03s, ya jelas lah smartphone 1 jutaan Samsung emang tidak dibekali stabilizer apapun, jadi masih terasa goyang-goyangnya. Nah kalau ini untuk kamera video bagian depan ya. Kelihatan beda jauh nggak Pak? Yang jelas kalau di S21 Ultra ini saya ngelihatnya kayak bagian belakang tuh agak ngeblur ya. Berasa kayak pakai mode portrait untuk videonya. Padahal ini saya pakai mode auto doang sih. Sebenarnya A03s ini kalau nggak dipakai sambil jalan-jalan yang terlalu cepat gitu masih cukup oke. Cuma kalau agak cepat gini emang berasa banget goyangnya sih. Nah untuk backlight gimana? Sayaran ke langit, nah, emang beda ya Pak. HP 1 jutaan dengan HP belasan juta. Terus untuk mikrofonnya gimana nih? Mikrofon smartphone Samsung 1 jutaan dengan flagship sejauh apa sih bedanya? Nah, komen di bawah ya. Terus gimana nih dengan baterai yang biasanya tuh jadi senjata utamanya smartphone 1 jutaan? Ini baterainya sama-sama 5000 mAh. Dan ternyata pas saya udah coba beberapa hari terakhir, baterai 5000 mAh di A03s dan S21 Ultra ini ternyata punya daya tahan yang mirip-mirip Pak. Udah bisa dipakai 1 harian penuh, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, udah aman lah. Untuk konsumsi baterai per aplikasi juga masih mirip-mirip,
Kayak misalnya saya pakai buat nonton serial drama Korea, Hometown Cha-Cha-Cha di Netflix. Itu saya nonton 1 jam, baterainya ngurang sekitar 6%. Terus dipakai buat TikTokan 30 menit, baterainya ngurang 5%. Terus dipakai buat navigasi di map sekitar 1 jam, itu baterainya ngurang 8%. Nah, yang agak beda itu pas dipakai buat main game. Di A03s ini lebih sopan Pak, turun baterainya. Dipakai mabar PUBG Mobile 30 menit, itu baterainya ngurang sekitar 6-10%. Pokemon Unite 30 menit, turun 6-9%. Dan Genshin Impact 30 menit itu sekitar 8-11%. Untuk ukuran smartphone flagship, dukungan charger di S21 Ultra ini bisa dibilang nggak begitu kompetitif ya. Cuma dukung 25 watt doang gitu. Itu pun juga harus beli lagi chargernya Pak, karena nggak ada di paket penjualan. Tapi sebenarnya buat ngisi baterai 5000 mAh di sini nggak gitu lambat-lambat banget sih. Ngisi dari 10% selama 30 menit, baterainya naik di 58%. Ngisi 1 jam, baterainya keisi 94%, dan baru benar-benar penuh itu setelah pengisian daya kurang lebih 1 jam 9 menit. Sementara Samsung A03s ini cuma dibekali charger bawaan di 7,75 watt ya. Ini buat ngisi baterai 5000 mAh memang sangat-sangat PR sekali Pak. Sebagai gambaran, saya ngisi dari 10% selama 30 menit, itu baterainya naik di 25%. Ngisi 1 jam, baterainya baru naik di 41%. Dan baru benar-benar penuh, itu setelah pengisian daya kurang lebih 3 jam 25 menit. Oke, segitu aja dulu video Samsung A03s dan Samsung S21 Ultra. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Nah, kalau Anda tuh suka sama konsep video kayak gini, tulis aja di kolom komentar ya. Kalau banyak yang suka dan tertarik, insya Allah nanti akan kami buatkan di versi smartphone yang lain, seperti di Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, dan lain-lain. Ya, terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.